dalam lindungan Tuhan. Baik, kita buka kitab kita bersama di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Dua ayat kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Ayo sama-sama, 2, 3, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita siang hari ini, hidup bukan hanya tentang untung dan rugi. Apa temanya? Hidup bukan hanya tentang untung dan rugi. Amin. Sekarang saya mau tanya sama saudara, saudara mau untung atau rugi? Untung. Ada yang mau rugi? Ada? Gak ada. Kita semua maunya apa? Untung. Untung. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara pernah untung? Pernah. Waktu saudara untung, perasaan saudara gimana? Senang, bahagia, sukacita, puas. Ya, itu waktu untung. Sekarang pernah rugi nggak? Pernah rugi? Nah, waktu rugi perasaannya gimana? Jengkel, kesal, sedih, kecewa, ya. Nah, saudara, saya mau ingatkan buat kita semua, hidup ini bukan hanya tentang untung dan rugi. Maksudnya apa? Kadang-kala kita ingin melakukan sesuatu, kita akan lihat ini untungnya apa saya, gitu. Kita mau nolong orang, kita mau ke gereja mana nih? Gereja Sarbini, gereja SCBD, jam berapa nih? Jam 2, jam 4, atau jam 18.15 gitu. Kalau saya jam 2, untungnya apa? Gitu, saudara. Ya, kadang-kala kita seperti itu. Segala sesuatu kita lihat dari untung dan rugi. Padahal hidup ini gak selalu tentang untung dan rugi. Hidup ini soal kemurahan Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, hidup ini soal kemurahan Tuhan. Amin. Minggu lalu saya khotbah dari Yakobus pasal 4 13-16 bahwa hidup ini Tuhan yang atur. Rencana-rencana kita itu, saudara, kita serahkan sama Tuhan. Dikatakan Yakobus 4 ayatnya yang ke-15, kalau Tuhan menghendakinya maka pasti jadi. Hari ini kalau Tuhan menghendakinya saudara sembuh atau tidak? Kalau hari ini Tuhan menghendaki saudara yang belum punya keturunan, Tuhan kasih keturunan, jadi atau tidak? Jadi. Kalau hari ini, minggu ini, proyek yang saudara usahakan, yang proyek yang saudara gadang-gadang itu, kalau Tuhan mau jadi, itu proyek jadi atau tidak? Jadi, walaupun ada orang yang coba menghalangi, walaupun ada orang yang coba menghambat, walaupun ada orang yang coba mentekel saudara, kalau Tuhan mau pasti jadi. Tapi kalau Tuhan gak mau, walaupun saudara punya relasi, punya koneksi, punya modal yang besar, barang itu jadi atau tidak? Tidak jadi. Jadi hari ini saya mau ingatkan buat kita semua, jangan hidup ini selalu ukurannya untung dan rugi. Kita semua ini hidup karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, saudara, ayat yang kita baca tadi, ini adalah kesaksian Paulus. Paulus bilang apa? Ternyata apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang apa? Rugi. Ada perubahan cara berpikir, ada perubahan cara pandang. Paulus ini dulu orang yang beruntung. Apa beruntungnya Paulus? Yang pertama, Paulus dari latar belakang agama yang kuat. Jadi dia rohaniawan Yahudi, saudara. Yang kedua, dia punya orang tua yang kaya. Kira-kira kalau saudara punya orang tua yang kaya, itu rugi atau untung? Enak ya, orang tuanya kaya, gitu. Pasti di pikiran kita, pasti untung dia. Tapi kan kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Saudara bisa milih orang tuanya siapa? Nggak bisa. Tiba-tiba lahir orang tuanya siapa? Pendeta, gitu, saudara.
Ya, nah Paulus ini orang tuanya kaya. Karena orang tuanya kaya, orang tuanya bisa sekolahin dia tinggi. Maka karena dia bisa sekolah tinggi, dia punya status yang bagus, dia punya pengaruh yang kuat. Orang menganggap Paulus ini beruntung. Sampai satu titik saudara, Paulus pergi mengejar-ngejar orang Kristen, ingin menganiaya, ingin menangkap dan membunuhnya. Dia pergi ke Damaskus, sekarang dulu Damsyik. Ya, dalam perjalanan itu tiba-tiba ada sinar terang benderang, dan sinar itu berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan perjumpaan Paulus atau Saulus dengan Tuhan mengubah cara pandang Paulus. Maka dulu saudara dianggap untung, sekarang rugi. Maka setelah mengenal Kristus, cara pandang Paulus berubah. Jadi Kristus adalah segalanya. Dulu dia berpikir kalau dia kaya pasti beruntung. Dulu dia pikir kalau punya status, punya jabatan yang bagus pasti beruntung. Ternyata apa? Setelah dia ketemu Yesus, setelah dia terima Yesus, dia percaya Yesuslah segala-galanya. Tidak ada yang berarti, tidak ada yang setara dengan Yesus. Amin. Itu sebabnya hari ini pesan saya buat kita semua, hidup ini gak selalu untung dan rugi. Amin. Orang tua yang lagi cari jodoh buat anaknya, jangan selalu kaya gak bapaknya, ya saudara. Pengusaha atau enggak? Ada semua saudara, ya dia cari jodoh buat anaknya yang kaya. Dapat memang, tapi ternyata pas setelah menikah saudara, ya anaknya ditempeleng lah, diinjek lah saudara, bahkan diselingkuhin. Ya saya banyak hari ini ya konselingin ya jemaat-jemaat yang ya rumah tangganya diambang kehancuran. Saya doa rumah tangga saudara dijaga Tuhan, amin. Amin. Saya doa rumah tangga saudara dilindungi Tuhan, amin. Amin. Kemarin saya beberapa hari yang lalu ada ya konselingin rumah tangga, suaminya diambil pelakor gitu saudara. Maka suaminya minta, pokoknya bisa aja kita pisah. Maka saya doakan ya, puji Tuhan ya doa supaya rumah tangganya pulih. Maka kita ada retreat Pak Sutri ya, jangan lupa sedikit informasi ya saudara. Ya iklan. Ya saudara yang udah daftar belum retreat Pak Sutri? Belum, daftarlah. Saya doa saudara yang retreat Pak Sutri pasti diberkati Tuhan, amin. Jadi saudara suami istri yang mungkin rumah tangga sedang ada masalah, daftar. Nah di dalam acara itu, retreat itu, saudara akan dibimbing, juga ada seminar-seminar, nanti bisa tanya jawab, juga bisa konseling. Biarlah rumah tangga kita semua semakin lebih baik, semakin kuat di dalam Tuhan. Setuju memberikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Jadi selanjutnya, jadi intinya manusia selalu mencari dan mengejar keuntungan. Padahal hidup ini tidak selalu tentang untung atau rugi. Hidup ini soal kehendak Tuhan atau maunya Tuhan. Amin. Sekali lagi, hidup ini soal kehendak Tuhan atau maunya Tuhan. Kadang-kala kita nggak nyambung sama Tuhan. Kenapa? Tuhan maunya ini, kita lakukannya ini, saudara. Hari ini mari, kalau saudara berserah sama Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, maka perjalanan hidupmu walaupun ada masalah, ada pergumulan, selalu ada kekuatan, selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan. Sehingga apapun yang saudara hadapi, bersama Yesus kita bisa lewati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan selalu untung atau rugi. Ya, jangan selalu untung atau rugi. Nah, kita kadang-kala untuk hal-hal yang duniawi, saudara, kita mati-matian kerja keras. Kita lakukan apa aja, yang penting untung. Tapi untuk hal-hal yang rohani kita mikir 2 kali, mikir 3 kali. Contoh analogi, misalkan begini. Saudara ini jemaat, tiba-tiba ada seorang bapak, saudara, dia owner perusahaan minyak besar. Lalu dia bilang, Bapak, Ibu, hari ini Bapak atau Ibu, saya angkat jadi direktur utama, dirut perusahaan minyak besar. Saya mau tanya Bapak Ibu, nolak atau terima? Terima atau tolak? Terima. Puji Tuhan, ini kayaknya memang jalannya Tuhan, seperti yang saya doa. Pasti saudara terima kan? Atau yang perempuan, misalkan ibu-ibu atau wanita-wanita di sini, tiba-tiba ada seorang ibu pemimpin, yaitu ratu kecantikan. Misalkan ibu atau wanita, hari ini ibu atau wanita diangkat menjadi wanita tercantik se-Jakarta Selatan, gitu saudara. Kira-kira ibu terima atau tidak? Pas kali itu memang saya paling cantik se-Jakarta Selatan, gitu saudara.
Itu saudara. Tapi kalau saya bilang ibu-ibu atau bapak-bapak, saya angkat bapak ibu jadi pendoa syafaat ibadah hari Minggu Balai Sarbini, masuk ruang doa, mau atau tidak? Mau. Memang benar. Kadang-kala kita banyak alasan. Aduh pendeta, hari Minggu saya harus urus ini. Ya mohon maaf saya nggak bisa. Atau saudara, saya akan jadi pengerja, penerima tamu. Kadang-kala kita untuk hal-hal yang rohani kita mikir dua kali. Hari ini mari percaya hidup ini kemurahan Tuhan. Amin. Nah hari ini kita akan belajar hidup ini bukan soal untung dan rugi saja. Kita baca yang pertama Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai 11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini apa? Kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke... Stop dulu. Ini kisah saudara. Tuhan suruh Abraham bersama keluarganya meninggalkan rumah orang tuanya, pergi ke sebuah negeri yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan janji nanti di negeri itu kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan ternyata mulai terrealisasi. Dia pergi bersama istrinya, anak-anaknya, dan bersama sepupunya. Siapa namanya? Lot. Nah mereka jalan dan mereka sampai di suatu tempat. Mereka bertumbuh, mereka berkembang, punya kambing banyak, punya domba banyak, punya harta yang banyak. Setelah menjadi kaya, punya harta yang banyak, pembantu-pembantu dari Abraham dan Lot mulai bertengkar. Mereka mulai rebutan kambing, rebutan domba, rebutan harta. Ada di sini yang rebutan harta sama keluarganya ada? Jangan ya saudara ya. Keluarga harus saling mengasihi. Nah lalu Abraham bilang apa? Lot, kita ini saudara, kenapa kita ribut-ribut? Udah gini aja, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu pilih kemana dulu, kiri atau kanan? Lanjut kita baca ayatnya yang ke 10 dan 11. Sama-sama 2, 3, ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak apa? Saudara perhatikan, lalu Lot melayangkan pandangnya. Perhatikan, cara pandang kita menentukan arah hidup kita. Ayo sama-sama bilang bersama saya, cara pandang kita menentukan arah hidup kita. Maka hati-hati, jangan asal melihat, jangan asal memandang. Kadangkala yang kita lihat indah, ternyata hasilnya apa saudara? Busuk saudara. Hati-hati, yang kita lihat kadangkala nggak sesuai dengan fakta. Itu sebabnya perhatikan cara pandang kita. Lanjut sama-sama kita baca 2, 3 ya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan apa? Sodom dan Gomora. Jadi Lot lihat, dia pandang-pandang, lalu ternyata dia bilang, itu dia. Itu seperti taman Tuhan, tempat yang subur. Aku pilih itu, Sodom dan Gomora. Saudara, waktu Lot pilih Sodom dan Gomora, Lot sudah tahu Sodom dan Gomora ini tempat orang-orang jahat, tempat orang-orang beramoral, saudara, yang tidak bermoral. Tapi demi keuntungan, yang penting saya dapat tempat yang bagus, tempat yang memberi keuntungan. Saya nggak peduli mau penduduknya jahat, mau penduduknya nggak moral. Maka demi keuntungan dia pilih itu Sodom dan Gomora. Lanjut sama-sama kita baca ayatnya yang ke-11. 2, 3, ya. Sebab itu Lot memilih baginya apa? Seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan apa? Saya mau tanya sama saudara, waktu Lot pilih Sodom dan Gomora, untung atau rugi? Ini nggak ada jemaat. Untung atau rugi? Rugi. Yang bilang untung? Ayo, yang bilang rugi? Yang nggak angkat tangan apa? Terserah pendeta. Untung atau rugi? Rugi. Untung. Siapa yang bilang rugi? Waktu Lot pilih Sodom dan Gomora, dia untung. Tempatnya lebih bagus, tempatnya ya subur. Tapi ternyata yang untung itu tidak selalu membawa kebaikan.
Ujungnya apa saudara? Sodom dan Gomora dihancurkan. Maka yang pertama, hidup ini bukan soal untung dan rugi. Kenapa? Karena tidak semua yang untung membawa kebaikan untuk hidup kita. Sekali lagi, tidak semua yang untung membawa kebaikan untuk hidup kita. Jadi jangan selalu hanya ukurannya untung atau rugi. Kadangkala kita dapat keuntungan, jangan lupa Tuhan. Jangan memegahkan diri. Dan jangan hanya selalu mencari untung. Kadangkala yang untung itu saudara gak selalu membawa kebaikan. Ingat saudara waktu Salomo, ya Salomo punya istri berapa? 1000. Berapa? 1000. 1000. Menurut bapak-bapak zaman sekarang kalau punya istri 1000 gimana? Tapi faktanya apa saudara? Ternyata istri-istri Salomo ini membuat Salomo jadi hancur. Israel terpecah menjadi 2 saudara. Amin. Nah maka hari ini mari, waktu Esau saudara menjual hak kesulungannya, dia pikir dia untung, ternyata hasilnya apa saudara? Rugi. Jadi nggak selalu yang untung itu saudara membawa kebaikan kita. Ada kalanya keuntungan itu membawa kita kepada masalah. Ada kalanya keuntungan itu membawa kita kepada berbagai-bagai penderitaan. Maka hari ini serahkan hidupmu sama Tuhan. Biar Tuhan yang atur. Kalau Tuhan atur hidup kita, maka Tuhan atur yang indah, yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca bersama selanjutnya di dalam Ayub pasal 1, 20-21. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan apa? Mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dalam telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saudara, stop sampai di situ dulu. Ini kisah salah satu tokoh Alkitab yang paling saleh. Namanya siapa? Ayub. Ayub hidup saleh. Tapi tiba-tiba Ayub mengalami bertubi-tubi penderitaan, bertubi-tubi masalah. Yang pertama, tiba-tiba saja anaknya mati. Lagi kumpul di sebuah rumah, ada angin puting beliung. Anak-anaknya tertimpa reruntuhan rumah itu dan mereka mati semua. Siapa di sini yang mau anaknya mati? Enggak ada. Orang tua pasti sedih. Ayub pun sedih. Bukan hanya anaknya mati, tiba-tiba nggak lama kemudian saudara, kambing dombanya dicuri orang. Bukan hanya kambing dombanya dicuri orang, ladang gandumnya dibakar api dari langit saudara. Bukan hanya penghasilannya hilang saudara, Ayub pun saudara mengalami sakit kusta. Nah saya mau tanya, kira-kira ini dalam pandangan normal kita, ini Ayub untung atau rugi? Untung atau rugi? Rugi. Kadang-kala kita seperti itu, ada orang sakit, itulah, itu karena dosa itu, gitu saudara. Kadang-kala kita menghakimi orang, itulah kamu apes gitu. Kadang-kala kita seperti itu. Maka hari ini saudara, kita hanya selalu menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat. Padahal di balik situasi itu Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Kita baca Ayub 42 ayat 10 sampai 12. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari. Stop sampai di situ. Ayub diberkati berapa kali lipat? 2. Kalau dulu dia punya rumah 10, sekarang jadi berapa? Kalau dulu dia punya rumah, punya mobil 5, sekarang jadi berapa? Kalau dulu dia punya anak 5, sekarang jadi berapa? 10. Kalau dulu dia punya istri 1, sekarang jadi berapa? 1. Berapa? 1. Jangan tambah ya saudara. Jadi Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Lanjut sama-sama kita baca ayatnya yang ke-11. 2, 3, ya. Kemudian datanglah kepadanya siapa? Saudaranya, laki-laki perempuan. Lanjut semua kenalannya yang lama. Terus mereka semua makan sama-sama dia di rumah. Mereka menyatakan dan menghibur dia karena
yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang berapa? Satu kesita dan sebuah apa? Cincin emas. Cincin emas. Waktu Ayub sakit, anaknya mati, kambing dombanya dicuri, ladang gandumnya dibakar, Ayub garuk-garuk kustanya. Ada yang datang jenguk Ayub? Ada yang datang? Saudara, waktu sakit ada yang datang? Setelah Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat, jadi kaya, jadi sukses, hartanya banyak, anaknya banyak, ada yang datang sama Ayub? Semua pada datang. Inilah manusia suka seperti itu. Waktu kita berhasil semua datang. Ini saudaraku ini, saudara dari mama, punya mama, opungnya dari opung. Coba kalau lagi susah saudara, siapa dia? Oh, mohon maaf, saya nggak kenal dia. Kayaknya di TV saya. Itulah manusia. Yang menarik ini, kenapa ayat ini dikasih tahu? Datanglah saudara-saudaranya, makan sama-sama, lalu ngasih uang. Itulah manusia, saudara. Maka jangan berharap sama manusia, berharap sama Tuhan. Amin. Terus kita baca ayatnya yang ke-12. 2, 3, ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor. Nah, sekarang saya mau tanya, dulu tadi Ayub rugi besar, sekarang masih rugi? Sekarang masih rugi? Sekarang Ayub apa? Untung. Maka yang kedua, hidup bukan soal untung atau rugi. Di dalam Tuhan, kadangkala kerugian bisa menjadi untung yang besar dalam hidup kita. Sama-sama bilang bersama saya, di dalam Tuhan ada kalanya kerugian akan mendatangkan keuntungan yang besar. Amin. Jadi hari ini proyekmu yang sedang kurang, hari ini pekerjaanmu yang diambil orang, jangan lama-lama sedih. Jangan lama-lama kecewa, jangan marah sama Tuhan. Semua yang terjadi diizinkan Tuhan, Tuhan tahu. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang terbaik. Kadangkala Tuhan izinkan kita rugi, kadangkala Tuhan izinkan kita kehilangan hal-hal yang kita banggakan, yang kita senangi. Itu bukan karena Tuhan abai, itu bukan karena Tuhan gak peduli, itu bukan karena Tuhan gagal memelihara kita, tapi karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan punya berkat yang besar buat kita. Yang setuju pada berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini bersukacitalah. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagianmu apa? Terus percaya. Amin. Terus berharap sama Tuhan. Seburuk apapun keadaanmu hari ini, Tuhan bisa kembalikan menjadi diberkati Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir kita baca Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Sama-sama 2, 3, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil, dan engkau, sama-sama bilang bersama saya, perjalanan hidupku akan berhasil dan beruntung, karena aku mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara mau berhasil? Saudara mau beruntung? Alkitab kasih salah satu cara berhasil dan beruntung adalah melakukan firman. Amin. Maka yang ketiga, yang terakhir, hidup ini bukan soal tentang rugi atau untung. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan pasti memberi keuntungan yang besar. Kenapa? Karena firman Tuhan gak mungkin salah. Firman Tuhan gak mungkin gagal. Hari ini terus lakukan firman. Percaya hidupmu berhasil, percaya hidupmu beruntung. Amin. Maka melakukan firman Tuhan memang tidak cepat membuat kita untung. Jadi kadang-kadang memang melakukan firman jadi kaya. Memang kita melakukan firman gak langsung jadi untung, gak langsung jadi kaya. Tetapi ketika kita melakukan firman, maka firman itu membawa damai dan kebahagiaan dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya, melakukan firman Tuhan membawa upah yang besar.
keberhasilan dan keberuntungan, kedamaian dan kebahagiaan sejati, hidup yang kuat dan diberkati, serta hidup kekal. Saya simpulkan firman Tuhan siang hari ini. Hidup ini bukan tentang untung dan rugi. Jadi jangan melakukan sesuatu lihat untungnya. Ini untung gak ya? Nolong orang susah untung gak ya? Nolong teman untung gak ya? Ini ke gereja untung gak ya? Kadangkala saudara, kita melakukan sesuatu gak dapat apa-apa, tapi percayalah Tuhan pasti memperhitungkan semuanya. Amin. Selalu berharap sama Tuhan. Hidup ini kemurahan Tuhan, maka berkat Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan.